Perkenalkan, nama saya Julita dengan NPM 2140102029. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengoptimalisasikan penggunaan Microsoft Word. Pada tutorial ini saya akan mengatur untuk ukuran kertas. Di sini saya akan mengatur pada ukuran A4. Terus ke margin, klik custom margin. Oke. Di sini udah ukurannya, kita klik OK. Setelah itu kita lanjut ke bab dan subbab. Setelah babnya diketik, kita lanjut ke subbab. Setelah itu kita ke subbab berikutnya. Di sini saya akan memberikan nama subbabnya itu sebagai contoh seperti morfologi dan habitat. Ini sebagai contoh ya, teman-teman. Lanjut ke waktu dan tempat. Oke, setelah ini diketik, kita lanjut ke bagian heading. Untuk bab satunya saya buat menjadi heading 1. Untuk bab 2-nya juga heading 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita ke subbab. Di sini subbabnya saya buat menjadi heading 2. Setelah dihidingkan, kita lanjut ke menu. Kita klik view. Kita centang navigation pane. Dan sini sudah muncul. Terus kita
ke menu home. Di sini kita blok pendahuluan untuk merubah warna pada setiap bab dan subbabnya. Kita klik kanan, modify, kita klik jadi otomatis, tulisannya kita ubah menjadi Times New Roman. Dan ukuran font itu 12 ya teman-teman. Terus di bold, penempatan pada babnya saya buat di tengah. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah otomatis. Lanjut ke subbabnya, kita klik kanan, modify, terus kita klik otomatis, tulisannya Times New Roman, terus ukuran font 12. Kita jangan lupa bold ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke menu daftar isi. Di sini kita klik reference, terus kita klik table of content, kita pilih yang nomor 2. Mari kita lihat. Oke, ini sudah otomatis ya teman-teman. Selanjutnya kita hapus ini, kita enter, kita ketik daftar isi, kita blok, terus kita ke menu home, kita heading 1, setelah itu kita update file, kita klik ini. Oke, selanjutnya kita ke menu latar belakang untuk mengisi setiap subbab. Di sini saya mengambil jurnal dari Indonesian Tropical Fisheries. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Padang Lamun. Sebagai contoh, saya akan copy ini, Ctrl C. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Untuk latar belakang memiliki referensi jurnal minimal 4 paragraf. Di sini saya akan membuat referensi jurnal 4 paragraf.
Oke, saya copy dari sini saja ya teman-teman sebagai contoh. Oke, setelah itu kita mengatur tulisan pada isi dalam pembuatan laporan atau skripsi. Di sini saya atur menjadi normal. Kita klik modify, fontnya kita ubah jadi Times New Roman, ukuran juga diubah menjadi 12. Jangan lupa rata kiri, rata kanan. Ini sudah berubah secara otomatis. Terus kita masuk ke kita atur lagi kembali di normal, klik modify, kita pilih format, kita klik paragraf. Spesialnya kita buat menjadi freeline. Terus jaraknya kita atur menjadi 1 cm. Kita klik OK. Nah, di sini sudah secara otomatis. Selanjutnya kita atur pada subbabnya. Kita klik heading 2, kita klik modify, terus kita klik format, paragraf, spesialnya kita klik none. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan pada nomor setiap subbab. Kita letakkan kursor di depan huruf L, kita klik ini, terus kita klik yang ini. Nah, di sini sudah tertampil nomor, tapi setiap pembuatan laporan atau skripsi biasanya itu 1.2. Terus kita akan merubahnya di sini. Kita change list level, kita klik yang nomor 2. Nah, sudah berubah, tapi di sini belum berubah. Kita ke heading 2, kita klik kanan, kita update heading 2 to match selection. Nah, di sini sudah kita lihat, di sini sudah berubah. Tapi di sini mengikuti dari bab 1. Di sini kita harus ubah menjadi 2.1. Kita klik kanan, kita set numbering value up. Kita atur jadi 2, yang ini 1. Terus untuk bab 3-nya juga kita klik kanan, kita set
numbering. Kita klik ini, terus yang ini kita ubah juga di 41. Oke. Dan yang terakhir penutup kita menjadi 5.1. Oke. Ini sudah terotomatis berubah tanpa harus kita ubah satu-satu. Di sini latar belakang untuk subbabnya itu terlalu ke belakang ya. Di sini kita bakal ubah atau kita atur menjadi agak maju ke depan. Ini kita klik heading 2, heading 2 ya, heading 2. Kita modify, terus kita klik ini. Udah berubah. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah. Kita lanjut ke di sini kita update dulu tabelnya, daftar isinya. Kita update. Selanjutnya kita masuk ke untuk bab 1 pendahuluan. Untuk setiap babnya itu kita ubah, kita tekan shift enter. Nah, di sini bab satunya agak tidak rapi, kita ubah di heading 1. Kita klik modify, terus kita klik format paragraf, kita buat jadi non. Oke. Di sini udah otomatis berubah. Selanjutnya kita ke bab berikutnya. Di sini kita klik shift enter dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke jarak pengukuran untuk membuat otomatis jarak pada bab, antara bab dan subbabnya. Sini kita ke heading 1 lagi, kita ke modify, terus ke format, di paragraf. Di sini kita atur menjadi 18 ya. Kita klik OK. Nah, di sini udah agak berjarak ya teman-teman. Terus kita ke subbabnya lagi untuk mengatur jarak pada penulisan dan subbabnya. Kita ke heading 2, modify, terus kita ke format, ke paragraf. Sini kita atur menjadi 6. Klik OK. Sudah. Kita masuk ke pembuatan pada nomor tiap halaman. Di sini kita pisah dulu ya teman-teman untuk setiap babnya. Di sini kita klik Ctrl Enter. Ctrl Enter. Di sini juga Ctrl Enter.
Ctrl Enter. Setelah seperti ini, kita pilih yang ini. Setelah itu kita masuk ke bagian pembuatan nomor pada setiap halaman. Kita letakkan kursor di sini. Kita klik 2 kali secara cepat. Kita ke page number, kita klik ini, kita pilih yang nomor 2. Setelah itu kita blok, klik kanan, kita klik format page number. Di sini kita tulis menjadi angka Romawi. Kita mulai dari 1. Oke. Tapi untuk bab satunya masih berlanjut ya, sementara untuk bab 1 itu dimulai dari angka 1, bukan angka Romawi. Sini kita atur, kita klik lagi 2 kali, terus kita ke layout. Sebentar ya teman-teman. Klik ini, terus kita klik 2 kali. Kita hilangkan, kita klik link to previous, kita hilangkan seperti ini, terus kita blok, kita mulai dari angka 1. Oke.
Oke, ini sudah dari K1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan pada gambar. Kita sebagai contoh saya buat di sini. Kita klik insert, kita klik picture. Sebagai contoh saja ya teman-teman, ini saya pilih foto ikan. Kita atur dulu, kita klik home, terus kita posisikan di tengah. Setelah itu kita berikan nama pada gambar. Kita klik insert caption, terus kita pilih gambar, kita beri nama ikan, terus klik OK. Nah, di sini tulisannya masih miring. Kita blok, kita ke heading, pilih caption, klik kanan, kita ubah jadi otomatis. Ini juga dihilangkan, terus ukuran 12, klik OK. Nah, setelah itu kita ke daftar isi, kita klik Ctrl Enter, kita tulis di sini daftar gambar. Setelah itu enter, kita ke reference, terus kita klik ini. Nah, di sini sudah muncul daftar gambar. Kita heading 1, setelah itu kita ke daftar isi, kita update daftar isi apakah sudah ada. Oke, di sini sudah ada. Kita lanjut ke tabel. Di sini sebagai contoh saya buatkan tabel. Kita klik insert, terus kita klik tabel. Tuh, cuman dua saja ya teman-teman. Sebagai contoh, saya ketik nama saya sebagai contoh. Nama saya dan NPM. Oke, kita klik kanan, terus kita insert caption, kita pilih yang table, kita ketik nama mahasiswa, klik OK. Tulisannya masih tidak sama rata. Kita klik option, kita posisikan di tengah, klik OK. Selanjutnya kita ke daftar isi untuk membuat daftar tabel
tekan kursor di sini, daftar tabel, klik enter. Setelah itu kita klik referensi lagi, klik ini, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul, terus daftar tabelnya kita headingkan. Terus jangan lupa kita update table, klik kanan. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke menu daftar pustaka. Di sini saya kita ketik dulu daftar pustakanya. Daftar pustaka. Sebagai contoh, kita buat di bab 1. Kita buat referensi tahun. Kita klik referensi. Kita ada 2 cara menggunakan Mendeley dan cara manual. Yang pertama saya contohkan penggunaan pada Mendeley. Kita klik nih, terus kita ingat seperti di Padang Lamun. Kita klik Lamun. Sini kita klik OK. Nah, sini sudah muncul ya teman-teman. Terus untuk manualnya kita klik ini, terus kita ignore. Oke. Kita edit. Di sini saya ngambil jurnal dari ini sebagai contoh. Penulisnya ada, dia cuma mempunyai nama 1. Kita tulis Asbar. Kita tambahkan lagi sini Muhammad Yunus. Jadi kita klik di sini Yunus. Di sini kita Muhammad, itu tambahkan, klik OK. Kita masuk ke judul jurnal. Sini kita dapat mengcopy judulnya. Kita copy sampai di sini dulu. C. Kita masuk ke jurnal, nama jurnal ya. Sini nama jurnalnya Indonesia Tropical. Sini kita copy saja.
terus tahun di publish 2022. Untuk page-nya kita lihat dari halaman, jadi dia 100. Kita copy saja, Ctrl C. Setelah itu kita centang ini, kita lihat ke bawah, kita isi volume. Kita lihat di jurnalnya ini volume berapa. Oke, volume 5 nomor 2. Nomor 2. Oke. Nah, di sini sudah tab otomatis ya teman-teman untuk nama pada setiap penulisan. Nah, kita masuk ke dapus. Kita scroll ke bawah untuk membuat daftar pustaka. Ini kita headingkan dulu, heading 1. Terus kita ke reference, kita ke insert bibliography. Nah, sini sudah terotomatis, dan kita ke sini lagi, kita klik. Nah, ini kita hilangkan. Seperti ini ya teman-teman. Kita ke daftar isi untuk update tabel. Kita klik ini, kita klik update. Nah, di sini sudah ada daftar pustaka. Selanjutnya kita atur pada ukuran jarak pada teks. Kita ke menu normal, modify, terus kita atur seperti ini. Oke. Nah, ini sudah berjarak ya teman-teman. Baiklah, sekian dari tutorial saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.